Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Kamal, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 22811302556 kelas A6. Saya akan mempraktekkan mengajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi Khalifah Umar bin Khattab sebagai tugas mata kuliah praktek mengajar otentik dengan dosen pembimbing Bapak Muslikin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan kamu dalam pelajaran SKI. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapkan untuk doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum dimulai, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ya, Adias berapa? Ada surat izin tidak? Sakit tidak? Oh, sakit ya. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Sita. Kenapa Sita nggak masuk? Oh, sakit. Oke, sekarang kita ulangi dulu pelajaran yang kemarin. Masih ingat tidak? Kemarin belajar tentang apa kemarin? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, nanti kita satu dulu. Pertama-tama kalian berangkat sekolah mandi dulu tidak? Ada yang tidak mandi? Nah, kasihan nanti temannya ya bisa pingsan. Sarapan dulu tidak? Nah, ada yang sarapannya pakai nasi, ada tidak? Oke, terus ada yang sarapannya makan roti? Ada yang cuma minum susu? Terus, nah, sekarang kita ditanya dulu kan pelajaran kemarin siapa ya kira-kira ya? Nah, Andika, coba Andika, kemarin sudah dipelajari Abu Bakar itu mempunyai gelar. Nah, gelar Abu Bakar itu apa Andika? As-Siddiq, betul apa tidak? Betul. Oke, tepuk tangan buat Andika. Sekarang siapa lagi ya? Yang kedua. Erina. Nah, Erina, kemarin Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat sebagai khalifah berapa lama Erina? 2 tahun, betul apa salah? Oke, kita tepuk buat Erina. Siapa lagi ya? Zaidan. Zaidan, siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan juga buat Zaidan. Sekarang Mahir, siapa yang Mahir? Oh ya, Alia. Alia, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada umur berapa? 63 tahun, betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan buat Alia. Ya, umur Abu Bakar As-Siddiq itu sama dengan umurnya Nabi Muhammad, meninggal pada umur 63. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab
Yang kedua, menjelaskan jasa-jasa Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Yang ketiga, meneladani sikap adil, berani, dan tanggung jawab dari Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Umar bin Khattab. Oke, jadi nanti ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Pertama-tama, Pak Guru akan menjelaskan secara singkat tentang siapa itu Khalifah Umar bin Khattab. Oke, perhatikan ke layar TV ya, nanti. Oke, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Yang kedua sekarang yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, pada hari ini kita mempelajari tentang kisah dari Khalifah yang kedua. Tapi pertama-tama kita pelajari dulu tentang biografi Umar bin Khattab. Ya. Siapakah beliau? Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Ufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab dan bin Luwai. Ya. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi di kota Mekah atau terpaut 10 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di sebuah kota atau di perkampungan namanya Bani Adi. Bani Adi adalah salah satu bani yang sangat dihormati dari orang-orang Quraisy. Sejak kecil, Umar bin Khattab itu terkenal dengan cerdas dan kuat. Beliau pintar dalam membuat syair, menulis-nulis puisi. Ya, selain itu juga beliau juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dari kecil sudah berlatih gulat, naik kuda, dan seorang pemain pedang yang sangat unggul. Pada awalnya pekerjaan beliau adalah berdagang. Ya, perdagangannya itu adalah untuk membuat patung terus dijual kepada jemaah-jemaah haji yang datang ke kota Mekah. Pada masa sebelum Islam, Umar sangat terkenal dengan menentang terhadap Nabi Muhammad. Karena menurut Umar, Islam itu datang membawa kekacauan kepada penduduk kota Mekah yang asalnya tentram, damai. Datang Islam, maka terjadi kerusuhan. Bagaimana kerusuhannya itu? Seorang anak melawan kepada bapaknya yang asalnya menurut, jadi menentang karena anaknya masuk Islam. Terus seorang hamba sahaya, seorang budak berani melawan kepada tuannya. Padahal sebelum datang Islam, hamba sahaya itu sangat tunduk kepada tuannya. Padahal Islam itu membawa kesetaraan. Tidak ada yang namanya budak, tidak ada yang namanya tuan, tapi semua orang sama. Hanya keimanan dan ketakwaannya saja yang membedakan. Akan tetapi, ketika Umar berumur 27 tahun, Umar masuk Islam ya, dengan perantaraan beliau membaca surah Toha. Ketika itu Umar ingin berangkat membunuh Nabi Muhammad, tapi bertemu seseorang di jalan mengatakan kalau adiknya Fatimah sudah masuk Islam. Umar pun pergi ke rumah Fatimah. Ketika datang mendapati Fatimah sedang membaca surah Toha, maka Umar, seorang yang ahli syair, merasa sangat terpesona dengan isi surah Toha. Dan setelah itu Umar pun berangkat menuju rumah Nabi Muhammad dan mengumumkan kalau dia ingin masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, maka keadaan Islam berubah. Ya, yang asalnya tertindas, dengan adanya Umar, umat Islam semakin terbebas. Ya. Bahkan beliau termasuk orang yang hijrah ke Madinah dengan secara terang-terangan. Umar juga ikut pada peperangan Badar dan beliau berhasil banyak menumpas orang-orang Quraisy. Ya, sehingga Nabi Muhammad pun memberi gelar kepada Umar bin Khattab dengan Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu artinya pembeda. Umar itu disebut orang yang sangat adil, yang membedakan mana hak, mana yang salah. Setelah meninggal Khalifah Abu Bakar, ya, Umar pun diangkat untuk menggantikan Abu Bakar berdasarkan wasiat dari Abu Bakar sendiri.
Karena menurut Abu Bakar tidak ada yang lebih pantas menggantikan beliau jadi khalifah selain Umar. Ketika menjadi khalifah, Umar banyak membawa perubahan dengan membuat diwan-diwan atau departemen-departemen seperti departemen keuangan, militer, dan yang lainnya. Adapun pada akhir hayatnya, karena kejujuran dan keadilan Umar, banyak musuh-musuh Islam yang tidak suka. Maka orang-orang Persia yang pernah dikalahkan Umar mengirim seorang pembunuh bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah berbaur dengan kaum muslimin, berpura-pura jadi orang muslim. Maka suatu subuh Abu Lu'lu'ah sholat berada di belakang Umar bin Khattab. Ketika sholat dimulai, Abu Lu'lu'ah diam saja. Terus ketika Umar rukuk, maka Abu Lu'lu'ah mencabut pisau dan menusuk Umar bin Khattab 3 kali, sehingga beliau meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab meninggal pada umur 63 tahun ya, tanpa menunjukkan bahwa siapa khalifah berikutnya. Nah, mungkin ini materi pembuka. Selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Anak-anak, kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian berdiskusi tentang materi yang akan Pak Guru tulis. Nanti hasil diskusi kalian ditulis di kertas. Ya, oke, setiap kelompok dapat 1 kertas. 2, 3, 4. Ya, oke, diskusikan nanti tentang materi. Untuk kelompok yang pertama, nanti yang kalian diskusikan adalah bagaimana sikap Umar terhadap kaum Islam sebelum masuk Islam. Nah, diskusikan Umar itu bagaimana kepada umat Islam sebelum beliau masuk Islam. Yang kedua, nanti kelompok 2 berdiskusi tentang bagaimana sikap kepemimpinan Umar menjadi khalifah. Yang ketiga, bagaimana Umar masuk Islam. Ceritakan nanti ya kronologinya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana akhir hayat Umar bin Khattab. Oke, setiap kelompok masing-masing berdiskusi tentang 4 poin ini. Paham ya? Oke, Pak Guru kasih waktu untuk diskusi 15 menit. Yang mulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita adakan presentasi. Oke, tadi kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang didiskusikan. Sudah siap? Oke, silakan presentasikan. Yang lain simak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Oke, mulai. Sebelum masuk Islam, umat terkenal sangat memusuhi dan membenci Islam karena menurut umat Islam membawa kekacauan di kota Mekah. Menurut umat, setelah menerima Islam, seorang anak menikah dan membesarkan orang tuanya sampai memutuskan peristiwa kekeluargaan. Bahkan beliau dari sesuatu juga sampai ada yang menyelesaikan sesuatu keduanya dengan Islam mereka berani menghadap Tuhan. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada nggak yang mau bertanya tadi untuk kelompok 1? Ya, coba apa? Ayo. Kenapa umat tidak menyukai Islam? Nah, kenapa umat tidak menyukai Islam? Nah, karena menurut umat Islam itu hanya membawa kekacauan, ya, budak melawan majikannya dan seorang anak melawan orang tuanya. Oke, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Ya, siapa kelompok 2 perwakilan maju? Silakan dibaca hasil diskusinya. Umar pernah terkenal sebagai khalifah yang jujur, tegas dan adil. Tidak pandang bulu, kalau dia salah, terus berasal dari keluarga atau saudara sendiri. Memiliki yang rendah hati dan sangat jujur dan sangat memperhatikan rakyatnya dan memiliki pada masa kepemimpinannya ada banyak kebijakan beliau di antaranya perluasan kekuasaan Islam, menetapkan kalender Islam, dan membuat beberapa tahun sia-siakannya diwanul atau militer. Oke, tepuk tangan juga. Ya, betul, kelompok 2 ya. Itu jasa-jasa umat Ben. Ada nggak yang mau bertanya? Ya, apa Andika? Apa bukti kesederhanaan Umar bin Khattab? Nah, contoh satu kesederhanaan Umar bin Khattab bagaimana? Pernah meminjam uang ke Baitul Mal tapi malah dimarahi sama pedagangannya. Umar pun berikan. Nah, itu contoh kesederhanaan Umar bin Khattab. Anaknya bajunya sobek, terus mau pinjam uang, malah dimarahi. Apa kamu yakin umurnya bisa sampai untuk bayar utang? Kalau Umar sadar, baru kembali lagi. Itu contoh kesederhanaan Umar bin Khattab. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Ya, kelompok 3 maju. Siapa yang maju? Afid, oke, boleh ayo Afid maju, Afid. Coba bacakan atau jelaskan hasil diskusinya. Dengarkan yang lain dengarkan, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Masuk Islam. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Bagus sekali presentasinya. Ada yang bertanya tidak? Untuk kelompok 3. Oke, Riko, apa pertanyaannya? Kenapa Umar masuk Islam? Nah, apa yang membuat Umar bisa masuk Islam padahal asalnya membenci? Terpesona dengan surat Toha, saking indah-indahnya bacaannya, Umar pun jadi masuk Islam seperti yang Bapak ceritakan tadi. Umar itu pintar bersair. Oke, tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok 3. Sekarang yang terakhir kelompok 4. Ya, silakan maju.
perhatikan. Dan ada banyak musuh Islam yang tidak menyukai umat Khattab. Di antaranya bangsa Persia, mereka mengirimkan pembunuh bernama Abu Lu'ah yang menyamar menjadi orang muslim, dan suatu ibu Abu Lu'ah sholat di belakang umat. Ketika berikut Abu Lu'ah menikah umat semuanya 3 kali dan beliau pun Meninggal dunia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oh, untuk yang kelompok 4 sudah jelas. Oke, silakan duduk lagi, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Wow, bagus sekali ya. Kalian bisa mempresentasikan dengan baik tentang Khalifahan Umar bin Khattab. Itu adalah pelajaran seputar Khalifah Umar bin Khattab. Ya, dari yang kita pelajari, kita sudah mengetahui bagaimana Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam bagaimana, terus proses beliau masuk Islam dan perubahan sikap setelah masuk Islam. Setelah itu beliau menjadi khalifah dengan jasa-jasa yang banyak seperti yang dipresentasikan tadi. Ada yang perluasan wilayah Islam, ada yang menetapkan kalender Islam yang sekarang dipakai di Islam ya, yang dimulai setelah Nabi Muhammad hijrah terus sampai ke akhir hayat Umar bin Khattab. Beliau dibunuh karena banyak musuhnya yang tidak suka dengan Umar bin Khattab. Oke, itu kesimpulan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul masjid bersama-sama. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.